Dua fase pertumbuhan rohani. Di buku yang saya ambil, yaitu buku Aku Ingin Melihat Allah, hanya disebut fase pertama, fase kedua. Tetapi berdasarkan juga pengajaran-pengajaran yang lain, yaitu tentang pemurnian aktif dan pemurnian pasif, maka saya katakan fase pertama ini adalah fase yang aktif. Yang kedua adalah fase yang pasif. Aktif dan pasif ini maksudnya apa? Yaitu dari proses keaktifan. Ya, prosentasenya. Kalau aktif ini lebih banyak aktif dari jiwa manusia yang aktif. Lalu kalau fase yang pasif ini jiwa menjadi lebih pasif dan Allah yang menjadi lebih aktif. Yang pertama fase aktif. Di sini yang dimaksud Allah memberikan bantuan umum rahmat kepada jiwa. Kalau kita berbicara tentang tahap doa, sebenarnya selain 4 tahap doa yang kita pelajari pada kesempatan yang lalu, Santa Teresa Avila dalam satu pengalaman rohani dan juga dalam ketaatan yang diperintahkan kepada dia juga menuliskan buku tentang tahap doa, yaitu yang disebut Puri Batin. Ya, jadi ini kemudian memang terdiri 7 ruangan. Kalau kita mau renungkan bagaimana di tengah situasi yang berat, bagaimana dia badannya sedang tidak enak badan, diperintahkan untuk menulis oleh pimpinannya, kemudian juga oleh bapak pengakuannya. Ya mau nggak mau harus dijalankan, karena harus taat kepada pimpinan dan bapak pengakuan itu sebagai persembahan ketaatan pada Allah, karena dia seorang biarawati kan. Nah tetapi di tengah segala rasa berat dan dia merasa sudah pernah nulis tahap doa dalam buku riwayat hidup, tapi dia kemudian diberikan satu terang yang luar biasa, keindahan suatu jiwa yang dalam keadaan rahmat. Dia dengan latar belakang hidup dalam keluarga bangsawan, keluar masuk istana ini suatu hal yang biasa bagi Teresa Avila. Tetapi dengan pengalaman waktu itu yang mendasari seluruh tulisannya, dia melihat satu istana batin, suatu puri batin yang begitu indah, yang tidak pernah dijumpai di dunia. Dari kristal, dari berbagai permata yang begitu luar biasa indah, dengan cahaya yang gemilau. Pada pusat dari istana itu tinggallah sang raja, Sri Baginda, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini mau menggambarkan jiwa dalam keadaan rahmat. Jiwa yang diciptakan dan ditebus oleh Allah melalui sakramen pembaptisan. Begitu luar biasa indahnya. Dan jiwa itu adalah Anda semua dan saya, kita semua. Dengan latar belakang terdiri dari 7 ruang yang masuk dari satu ruangan berikutnya, satu ruangan berikutnya, sampai pada pusatnya di mana Allah Tritunggal bersemayam pada pusat jiwa. Ya, tapi ini kita lihat, ya, fase ini kita harus lalui ya. Fase, jadi jangan kalau Anda memang berminat, Anda bisa cari buku Puri Batin ya. Tapi jangan, saya punya pengalaman buruk berkaitan buku ini karena banyak pengalaman-pengalaman rohani yang saya alami, lalu saya hubung-hubungkan dan sebagainya, langsung membaca melompat ya. Jadi bukan mulai ruang 1, ruang 2, tapi langsung ruang 6 dan 7. Jadinya kemudian ya salah kaprah. Tapi puji Tuhan waktu itu saya masih ya hidup dengan pembimbing rohani. Ya masih ada seorang imam yang kemudian bisa mengarahkan, artinya ya tetap dasarnya artinya apa yang beliau tekankan. Ya saya selalu cerita tentang pengalaman-pengalaman rohani yang saya alami. Ya hiburan-hiburan rohani yang saya alami, saya selalu ceritakan pada beliau. Tapi beliau selalu mengomentari apa? Coba kamu lebih fokus pada nama Yesus. Coba kamu serukan nama Yesus. Bukan hanya dalam doa, hening, tapi juga sehari-hari. Coba, ya usahakan saja tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Kesempatan lain, saya coba lagi cerita lagi pengalaman rohani, yaitu tahun-tahun pertama kedua ya saya mengenal beliau gitu ya, hidup bersama beliau.
Nah, tapi kemudian selalu nasihatnya, ya coba kamu lebih fokus hidup di hadirat Allah. Dalam doa kamu serukan nama Yesus terus, tapi keseharian terus serukan nama Yesus. Sebisa mungkin kamu ingat Tuhan Yesus, kamu serukan nama Yesus. Lalu terus lagi cerita-cerita pengalaman rohani itu, Romo saya mengalami ini, mengalami itu, dan sebagainya. Tapi coba kamu terus lagi hidup di hadirat Allah. Saya rasa lama-lama dengerin nasihat ini awal-awal tahun ya, tahun pertama, tahun kedua saya dapat bimbingan rohani dari beliau ya. Iya, lalu lama-lama kok bosen ya? Apa? Dapat nasihat bimbingan rohani seperti ini terus. Tetapi sampai setelah melewati itu semua, mulai masuk dalam kekeringan rohani, mulai hiburan-hiburan rohani, kesenangan rohani. Tadi ya, kesenangan rohani itu seperti apa sih? Mungkin dalam doa kita bisa nangis, kita bisa mengalami penglihatan-penglihatan, atau mungkin ya hiburan-hiburan yang kita rasakan secara fisik yang meluap-luap. Ya itu semua, atau mungkin kita kenal yang artinya misalnya dalam pencurahan roh, awal-awal kita mengalami resting in the spirit, ya, atau kadang-kadang ya saya alami dulu sambil doa, tahu-tahu ya bisa-bisa resting dan sebagainya seperti itu, ya hal-hal yang menyenangkan ya. Tetapi setelah melewati fase itu semua, sampai akhirnya kemudian melalui kekeringan rohani, ya mulai dimurnikan dan sebagainya. Akhirnya saya sadar, sebenarnya nasihat atau bimbingan rohani itu yang mendasar. Ya, selama ini saya kalau cerita pengalaman-pengalaman rohani, sebenarnya inginnya apa? Oh, saya cerita lalu diteguhkan. Oh iya, kamu luar biasa. Oh, kamu orang suci ya, kamu orang kudus ya. Seperti itu mungkin kan. Kalau orang cerita-cerita, wah saya ini ngalami ini loh, ngalami Yesus yang mengalami ada di depan saya. Oh, Bunda Maria hadir dan sebagainya. Apa? Ya mungkin ingin diteguhkan dari cerita-cerita seperti itu ya. Tapi sebenarnya di situ kelemahan para pemula, orang-orang yang mulai hidup doa. Ini berkaitan dengan fase aktif ya. Ya, fase aktif. Ya, kita lihat di sini ya, fase aktif ini ya. Jadi artinya apa? Ada kelemahan-kelemahan yang harus dimurnikan melalui kekeringan rohani dan sebagainya. Tetapi setelah melalui proses kekeringan rohani dan sebagainya, mulai sadar, iya, yang pokok dalam doa ini cari siapa sih? Bukan cari kesenangan diri sendiri, hiburan rohani, tapi cari siapa? Bukan cari karunia-karunia, ya, bukan cari kuasa, bukan. Cari siapa? Cari Tuhan. Cari satu tok itu loh. Satu pribadi yang harus kita cari dalam doa. Tuhan. Nah, fase aktif ini kita harus lalui. Tuhan pakai semua sarana. Doa, metode doa. Tuhan pakai sarana-sarana ini. Allah senantiasa memberikan rahmat yang biasa atau bantuan umum. Jadi Tuhan menyerahkan semua pada inisiatif dan kebajikan dalam hidup rohani. Anda harus mulai dari pencurahan roh yang sebagai awal dari hidup baru dalam roh. Kita harus mulai oleh pertolongan Roh Kudus. Kita mulai digerakkan untuk berdoa, untuk membaca kitab suci, untuk menghayati sakramen-sakramen, hidup berkomunitas, pelayanan, evangelisasi. Ya, sarana-sarana untuk bertumbuh ini. Lalu kemudian juga artinya apa? Penyangkalan diri, jiwa dengan segala usahanya. Pertobatan terus-menerus, supaya lepas dari ikatan-ikatan dosa dan kelemahan. Jangan lupa ini bagian penting dari hidup rohani. Mosok mau terus gemboli sampah. Kalau saya ingat pada awal-awal kadang-kadang saya dengar sharing, kalau itu berkaitan dengan SHBDR, atau retret awal seminar hidup baru dalam roh. Ada orang men-sharingkan, ya saya 40 tahun tidak pernah mengaku dosa. Ngeri yo. 40 tahun misalnya sekarang umurnya 60, begitu ya, berarti 20 tahun dibaptis, lalu umur 20 dibaptis, lalu kemudian 40 tahun tidak pernah mengaku dosa. Tapi artinya apa ya? Kadang-kadang ya ini tidak menyadari punya dosa.
Tapi tanpa sadar kita gembol sampah ini ya. Ya, tapi artinya apa? Sampah ini perlu dilepas. Perlu disangkal, perlu dilepas. Kita harus bertobat terus-menerus. Dan kita dalam gereja diberi anugerah yang besar. Sakramen pengakuan dosa. Lalu jiwa juga semakin menyerahkan diri dalam Kristus. Ini saya rasa bagi Anda di kelas CB ini sudah Anda lalui jalan-jalan ini. Doa dan kebajikan. Jiwa berusaha mencari Allah dalam doa. Dengan metode yang sesuai. Kalau di SEP dengan LD, Lectio Divina. Atau mungkin ya, kalau saya memang awal mula dengan pujian penyembahan, lalu Lectio Divina, lalu doa Yesus, ya, untuk jangkep tadi ya, doa 1 jam begitu ya, sehari, waktu itu zaman kuliah, zaman mahasiswa, sampai akhirnya bergeser sendiri ya, boleh katakan menjadi lebih ke arah doa Yesus dalam hal ini. Ya, kalau saya pribadi. Tetapi perkembangan setiap orang, tarikan setiap orang berbeda-beda. Ada yang mungkin juga lebih ke arah doa rosario. Ya, silakan. Pakai semua sarana yang perlu. Tetapi walaupun doa rosario atau mungkin doa-doa vokal, tapi perlu disadari selalu 3 hal tadi, 3 hal yang sudah kita bahas ya. Sadar, ya. Sadar apa? Kalau kita sedang berdoa. Sadar kepada siapa kita berdoa. Sadar siapa kita di hadapan Allah. Ya. Jiwa berusaha mencari Allah dalam doa dengan metode yang sesuai dan secara bertahap akan menjadi lebih sederhana. Kita bedakan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Semakin rumit, semakin canggih begitu ya. Semakin canggih, semakin rumit. Tetapi hidup rohani sebaliknya, semakin mendalam, semakin sederhana. Juga dalam hubungan pribadi, dalam persahabatan dengan Tuhan. Secara sederhana saya ungkapkan ini ya. Saya punya kenangan emak engkong saya, kakek nenek. Jadi kakek saya ini walaupun ya di negeri seberang sana dulu pernah menjadi tentara seperti itu ya dari ceritanya. Tapi waktu ini kakek nenek dari mama ya. Nenek saya mau meninggal. Jadi nenek saya sudah sakit keras. Bagaimana saya lihat dalam usia yang sama-sama sudah lanjut ya. Tapi saya lihat sendiri kakek saya nangis di sebelah nenek saya yang sedang terbaring sakit keras itu. Saya bayangkan, saya ingat ceritanya kalau beliau ini latar belakangnya tentara. Tapi ya itu, artinya apa? Satu perkembangan, satu pertumbuhan dari cinta suami istri, ya, sampai mencintai sampai usia lanjut. Ya setelah kemudian memang emak atau nenek ini meninggal ya, beberapa waktu kemudian kakek saya juga nyusul ya dalam hal ini. Demikian juga dalam perkembangan hubungan dengan Tuhan ya, segalanya juga akan menjadi semakin sederhana. Kalau kita bicara dalam gereja, kita kenal dalam tradisi doa ada doa kontemplasi. Kalau doa yang kontemplatif, ini suatu doa yang sederhana, tanpa gagasan, tanpa ide, hanya menyadari kehadiran Tuhan, memandang Tuhan dengan penuh kekaguman ya. Artinya suatu doa hening tanpa banyak kata-kata. Ya ibaratnya kalau dulu pacaran ake omongi ya, maaf bahasa Jawa, ake ngedabruse ya, ake janji-janji, ake gombale istilahnya ya dalam bahasa-bahasa Jawa ini ya. Tapi semakin lama semakin mendalam, artinya hanya ya hadir di hadapan Tuhan, memandang Tuhan dalam iman, pengharapan dan kasih. Doa dan kebajikan ya, dari tahap yang aktif ini ya, jiwa berusaha mencari Allah dalam doa dengan metode yang sesuai dan secara bertahap menjadi lebih sederhana. Temukan metode yang sesuai. Kalau Anda sudah cocok dengan Lectio Divina, ya pakailah sampai akhirnya Tuhan sendiri yang akan membawa masuk dalam doa yang lebih lanjut. Lalu perhatian akan doa menonjol dan usaha penyangkalan diri mengarah pada keterpusatan. Ya, penyangkalan diri, ya doa, puasa, lalu kemudian penyangkalan terhadap ya pikiran-pikiran, ingatan, fantasi terhadap dosa-dosa, terhadap macam-macam hal.
tetapi semua akhirnya pelan-pelan diarahkan hanya kepada Tuhan. Lalu kerasulan pada tahap atau fase yang aktif ini, jiwa menjalankan misi apostoliknya melalui aktivitas kodrat yang ditopang rahmat Allah. Jiwa menjalankan misi apostoliknya melalui aktivitas kodrat yang ditopang rahmat Allah. Ketika Anda punya kerinduan untuk melayani, layani Tuhan sudah selama Anda bisa, selama Anda mampu. Ya, sebisa mungkin. Waktu itu saya pernah sharing dengan Bu Yudi ya. Kata-kata beliau yang saya ingat. Ya, kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Jadi apapun yang maksudnya masih bisa kita lakukan, ya kita berusaha. Kalau Tuhan menghendaki suatu hal yang lain, mungkin Tuhan buka yang lain, ya terserah Tuhan. Tapi apa yang bisa kita lakukan saat ini, ya kita berusaha lakukan. Ya, termasuk kalau saya melayani juga melalui sosial media ya, Jalan Doa, baik di YouTube ataupun TikTok. Kalau mau dibilang pelayanan, ya pelayanan. Ada pengorbanan, ya ada kurban ya. Tetapi kemudian berusaha selalu mengarahkan semua demi kemuliaan Tuhan. Tetapi lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Tapi juga jangan lupa yang kita lakukan sehari-hari. Nggak jauh-jauh di tengah keluarga kita, di tengah hidup sehari-hari. Lakukan semua bukan untuk manusia, tetapi lakukan semua untuk Tuhan. Terakhir ya, pada fase yang pasif, ya tadi pada fase yang pasif kita lihat, Allah memberikan bantuan istimewa dengan berkarya langsung dalam jiwa, yaitu dari puri batin ruang ke-4 sampai ke-7. Jadi pada fase pasif ini sangat dekat hubungannya. Kita akan membahas tentang Sabta Karunia Roh Kudus, 7 karunia Roh Kudus. Semuanya yang pada saat pembaptisan merupakan rahmat pengudus, ibarat gambarannya seperti benih. Tapi sampai akhirnya ketika kita terus menjalin persahabatan dengan Tuhan, melayani Tuhan, berdoa, dan sebagainya, melayani dan sebagainya, sampai akhirnya Roh Kudus sendiri yang akan campur tangan, yang akan menyempurnakan segala sesuatu melalui 7 karunia Roh Kudus itu. Nah, ini kita menginjak fase pasif, di mana Allah secara bertahap turut campur tangan dengan memberikan bantuan khusus dan istimewa. Allah berkarya secara langsung dalam jiwa melalui keterpusatan, keheningan, atau kekeringan kontemplatif. Ilustrasi sederhana kalau kita mau bandingkan, ini seperti proses orang mau dioperasi, proses anestesi ya. Nah, jadi kan tidak mungkin orang mau dioperasi, mau diobati, kemudian dalam kondisi tidak dibius kan. Ya, dia bisa jerat-jerit tidak karuan kan. Nah, jadi karena itu dokter akan melakukan, bahkan dalam operasi tertentu kan ada dokter khusus untuk anestesi, lalu ada dokter bedah dan sebagainya. Dokter akan melakukan proses anestesi ini, membius pasien, entah bius lokal atau bius secara seluruhnya, sampai kemudian apa? Pembedahan operasi itu dapat dilakukan. Rupanya ini satu perbandingan kasar yang juga kita bisa pakai dalam kehidupan rohani. Ketika jiwa itu terus setia, jiwa bertekun dalam roda kehidupan Kristiani. Jadi rodanya terus muter. Walaupun pada awal banyak dibutuhkan usaha, ya, doa, baca kitab suci, penghayatan sakramen, hidup berkomunitas, pelayanan, evangelisasi, ya. Rodanya terus berusaha dijalankan muter juga tentunya dengan bantuan rahmat Tuhan ya, dengan pertolongan Roh Kudus juga. Sampai satu titik pada akhirnya Tuhan melihat jiwa ini siap untuk naik kelas. Perlu kemudian apa untuk naik kelas ini? Untuk masuk dalam fase selanjutnya di mana Tuhan memberikan rahmat yang lebih khusus, rahmat yang lebih istimewa. Jiwa perlu disiapkan, dikondisikan dalam keterpusatan, dalam keheningan batin, juga mengalami apa yang disebut kekeringan kontemplatif, atau kadang-kadang istilah pengajar-pengajar karismatik Katolik biasanya sebut, saya pernah dengar ini dari Michel Coral dan sebagainya, sebut pengalaman padang gurun, seperti Israel yang mengalami pengalaman padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan.
Jiwa disiapkan sedemikian rupa tadi seperti proses anestesi, dibius dulu. Jiwa tidak sungguh-sungguh memahami apa yang sedang terjadi. Kering, mau doa kering, melayani kering, semuanya kering. Tapi hatinya sebenarnya apa? Tetap merindukan Tuhan. Walau kering, ya kalau kemudian kering tapi kemudian ya wis ninggalno doa, ya itu bukan kemajuan rohani ya, bukan perkembangan rohani. Tetapi sebaliknya kemunduran ya. Ninggalkan doa lalu mulai kembali lagi ke dosa-dosa masa lalu. Ya ini malah kesuaman ya, atau kemalasan rohani atau acedia. Tetapi kalau di tengah segala kekeringan tadi, hatinya tetap merindukan Tuhan. Hatinya tetap merindukan Tuhan, maka di sini ya jiwa hendaknya terus maju. Jangan meninggalkan doa, tetapi ya berganti. Ya, mungkin dengan metode-metode doa selama ini tidak mampu, tidak sanggup lagi. Tapi ya mungkin dengan doa yang lebih hening, dengan penyadaran, atau mungkin ya paling tidak terlalu kelihatan perpindahannya dari meditasi ke kontemplasi, misalnya dengan doa Yesus, terus mengarahkan pikiran hati kepada nama Yesus, itu juga sangat menjadi bantuan yang besar. Tetapi dalam proses heran ya, di tengah kekeringan, ya di tengah mungkin ya istilahnya rasanya semuanya berat. Siapa saja bisa mengalami. Saya pernah menjumpai seorang artinya muda-mudi, seorang muda-mudi yang aktif melayani. Ya, awal-awal dia sharingkan pencurahan roh. Ya, dia sangat bersemangat, bahkan dia melayani lalu mengadakan juga dipakai Tuhan mengadakan juga mengkoordinir retret-retret. Ini untuk orang-orang Indonesia yang ada di luar ya, di luar negeri sana ya. Sampai satu titik kemudian dia sharingkan, ya lama-lama ya sepertinya kering, nggak ada apa-apa melayani. Tapi ya yang jadi sukacita apa? Kalau lihat teman-teman lain yang setelah ikut retret, ya kemudian artinya apa? Mengalami pengalaman yang sama ya, mengalami kegembiraan, sukacita karena pencurahan Roh Kudus dan sebagainya. Ini dia melihat buah-buah itu begitu luar biasa. Walaupun secara perasaan dia ya kalau doa ya tenang-tenang saja, biasa-biasa, tidak meluap-luap lagi, tidak menggebu-gebu lagi seperti dulu. Ya, ini bisa dialami siapa saja, dan ini saya rasa dari sharing-sharing hal yang umum perkembangan ini ya. Jadi tetapi dalam proses melalui kekeringan rohani tadi atau pengalaman padang gurun tadi, jiwa semakin lama semakin kuat menyerahkan diri kepada Allah secara total. Dia juga menjadi alat Tuhan yang taat dan bebas. Jiwa kemudian dalam artinya satu proses yang semakin lama semakin dalam sampai persatuan dengan Allah. Jiwa menjadi anak Allah yang sejati, yang digerakkan Roh Kudus. Bandingkan Roma bab 8 ayat 14. Mari kita buka surat Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kalau dilihat dari tafsiran aslinya, maka kata dipimpin ini kurang kuat. Lebih tepat diterjemahkan dengan kata digerakkan. Semua orang yang digerakkan Roh Allah, semua orang yang digerakkan oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Ya. Jadi anak-anak Allah ini ciri yang sejati apa sih? Yaitu digerakkan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang kita lanjutkan pada fase yang pasif. Kalau disebut pasif ini, Allah mencampur tangan dengan rahmat yang istimewa. Jiwa seolah-olah pasif, Allah menjadi lebih aktif. Ya, prosentasenya Allah lebih aktif. Tetapi sebenarnya dalam hal ini bukan berarti pasif diem aja, enggak. Karena Allah yang sungguh-sungguh merajar, Allah yang berkuasa. Kalau keluarnya, buah-buahnya, atau mungkin kalau orang melayani, justru semakin aktif. Ya kalau mau dikatakan pasivitas yang aktif, kalau mau dikatakan seperti itu ya. Saya lihat di sini kalau pada berkaitan dengan doa dan kebajikan dan kerasulan, tadi waktu siapkan saya tambahkan gambar-gambar ini ya.
Jadi ini siap berapa hari dari kosongan putih lembaran sampai akhirnya terakhir ini masih terpikir gambar-gambar ini. Siapa sih yang bisa dipanggil jadi kudus? Macam-macam latar belakangnya. Anda lihat di sini ada para rasul. Lalu sebelah kanan, ya ada Mother Teresa, ada Pasutri, Louis Martin, dan Sally Guerin, orang tua Teresia Lisieux. Lalu ada anak ABG, anak zaman now, anak milenial, Beato Carlo Acutis. Lalu ada Santa Teresia Lisieux, umur 15 masuk biara, umur 24 tahun meninggal, tetapi menjadi orang kudus besar, pujangga gereja ya, bahkan pujangga gereja. Lalu ada juga ya pengusaha, ya jadi pengusaha kain sutra, seorang martir, seorang katekis, Santo Yosef Sangdapeng, ya dari Tiongkok. Ternyata ada juga ya pengusaha yang jadi kudus ya, jadi seorang pedagang sutra dan juga pembuat kain sutra, ya di negeri tirai bambu, menjadi kudus. Ya, menjadi martir kan pada zaman Boxer ya, pada zaman Boxer. Lalu di tengah ini saya senang tampilkan ini karena ya begitu cantiknya ya, Santa Maria Magdalena. Ya, bagaimana dia mengalami pertobatan, diusir dari dirinya 7 roh jahat kalau dalam Injil ya. 7 ini angka sempurna, jadi sempurna roh jahatnya gitu ya. Jadi kemudian, ya bagaimana setelah kebangkitan Yesus, ya begitu merindukan Yesus, begitu mencintai Yesus sampai dia juga bertapa di padang gurun, kalau dari tradisi ya, bertapa di padang gurun, seperti itu. Ya tapi artinya apa? Saya tampilkan Maria Magdalena, ada Santo Agustinus, Maria Magdalena, dan santo-santo lain yang juga Charles de Foucauld. Ini pendosa-pendosa berat yang gak ada bagus-bagusnya deh menjadi orang kudus. Mungkin termasuk ya, diri kita masing-masing ya, orang-orang berdosa. Tetapi kemudian dipungut oleh Tuhan, seperti Tuhan memungut sampah, memungut jerami. Tapi kemudian dijadikan berharga di hadapan Tuhan, dijadikan ilahi oleh Tuhan sendiri. Ya, ada barisan para pendosa besar yang kemudian menjadi kudus. Lalu kemudian kita lihat pada bagian ketiga ini, ya, para kudus dengan segala latar belakangnya, bahkan juga ada anak-anak dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat. Ya. Nah, tapi ini satu hal yang artinya kita menjadi kerinduan kita bersama ya. Nah, kalau kita lihat pada fase yang pasif ini, doa menjadi bersifat kontemplatif. Jiwa kemudian bekerja sama dan menyerahkan diri kepada Allah di tengah juga segala kekeringan rohani atau pengalaman padang gurun. Ya mungkin tidak ada perasaan yang luar biasa lagi dalam doa, dalam pelayanan. Tapi motivasinya, kehendaknya semakin dikuatkan. Bukan lagi mencari kepentingan sendiri, kesenangan sendiri. Tetapi kemudian sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oke, jadi kalau kita lihat, kita lanjutkan. Usaha penyangkalan diri menjadi lebih batinia dan bersemangat melenyapkan dosa-dosa berat di bidang rohani. Ini juga ada tentang 7 dosa pokok, tetapi juga berkaitan hal-hal rohani. Itu juga bisa dipelajari ya dalam karya Santo Yohanes Salib, Malam Gelap Rohani, Malam Gelap Indrawi ya. Nah, tetapi jiwa dalam keadaan ini artinya apa? Lebih bersemangat lagi. Artinya apa? Bukan lagi dosa-dosa yang jasmani, tapi dosa-dosa rohani. Yaitu untuk apa? Berusaha berjuang mengatasi dosa-dosa rohani tadi. Kesombongan rohani, kerakusan rohani, ketamaan rohani, dan sebagainya. Ya, yang sudah kita bahas mengenai 7 dosa pokok. Ya, ini boleh nggak promosi ya? Kalau Anda belum, silakan Anda lihat, pelajari dari YouTube Jalan Doa, yaitu tentang Malam Gelap Santo Yohanes Salib. Di situ juga diajarkan tentang 7 dosa pokok secara rohani, ya. Oke. Lalu kerasulan. Dalam hal ini Allah mengambil alih untuk menjadikan jiwa suatu alat yang sempurna guna melaksanakan kehendaknya. Satu kerasulan artinya apa? Ya, saya seperti di awal tadi katakan bahwa kerasulan ini bukan soal pelayanan. Walaupun tadi yang kita buka dengan sharing dari para pengajar, para pewarta. Ya, mereka memang dipakai Tuhan luar biasa.
Ya, dan itu bertahun-tahun. Ya, oke. Sekarang kita lihat, jadi berkaitan dengan kerasulan ini, bukan hanya soal pewartaan, pengajar. Ya, kalau bisa silakan. Anda mau melayani, ya sebagai pewarta, sebagai pengajar, silakan. Kalau Anda merasa tergerak untuk membagikan itu. Tetapi kemudian juga jangan lupa, melayani ini tidak terbatas pada soal ini. Sehari-hari di tengah kehidupan kita masing-masing, kita selalu dipanggil melayani Tuhan. Dari hal-hal kecil seperti sebiji sesawi. Mungkin ya untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk mertua, untuk menantu. Hal kecil-kecil seperti biji sesawi tadi. Tetapi lakukan semua dengan cinta yang besar. Cinta pada Allah, cinta pada sesama. Dan semakin seorang dibawa masuk semakin mendalam, entah dia melayani secara aktif atau melayani kehidupan sehari-hari, atau lebih melayani melalui doa-doa dan kurbannya. Tetapi artinya apa? Nilai segala pelayanan itu akan semakin berkenan dan berharga di hadapan Tuhan. Dikatakan Santo Yohanes dari Salib, untuk jiwa-jiwa yang dibawa masuk dalam tahap persatuan dengan Allah. Satu faal cinta kasih yang dilakukan jiwa dalam tahap ini jauh lebih berharga daripada jiwa-jiwa lain, dilakukan jiwa-jiwa lain. Jauh lebih berharga untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk gereja kudusnya. Memang ini dinyatakan Yohanes pada tahap puncaknya. Tetapi kemudian bagi kita secara kebanyakan, lakukan semua. Saya ingat nasihat dari Bu Yudini ya. Lakukan semua apa yang masih bisa kita lakukan selama kita masih dipakai untuk melayani. Apa saja bisa di bidang apapun, inspirasi apapun, kalau itu sesuai kehendak Tuhan, ya kita harus mencoba, kita harus melakukan. Seperti Tuhan memberikan 5 talenta, Tuhan kehendaki menjadi berkembang, bertambah 5 talenta lagi, menjadi 3 talenta, menjadi 3 talenta lagi. Jangan hanya seperti seorang yang diberi 1 talenta, yang menganggap tuannya jahat, lalu menyembunyikan, dan akhirnya malah dia mendapat hukuman sesuai kata-katanya sendiri, sesuai pikirannya sendiri tentang tuannya. Karena itu kita, sebenarnya artinya apa? Erat sekali antara hidup doa dan juga kerasulan. Hidup doa dan pelayanan. Ketika Anda kemudian menjalani hidup doa, kita semua juga dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk juga terus berjalan dalam roda kehidupan Kristiani ini. Sampai saatnya kita boleh bersatu dengan Tuhan. Bahkan sudah di dunia ini. Sampai saatnya kita boleh memandang Allah dari muka ke muka dalam kemuliaan surgawi. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku
penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu.